alladzi la nabiyya ba'dahu. Pengandapon matur nuwun segala khair. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Jamaah sedang salat subuh yang memuliakan seluruh ini, hari insyaallah ta'ala kita bahas tuntas. Kita tuntaskan pembahasan tentang masalah babul haid dalam kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam. Kembali dari muqaddimah, kami bahas di sini tentang 3 macam darah dari wanita, di mana yang 2 tersebut adalah darah wanita-wanita yang sehat. Seulang lagi, 2 darah dari 3 darah wanita tersebut berasal dari wanita-wanita yang sehat, yaitu darah haid serta darah nifas. Yang ketiga berasal dari penyakit, yaitu darah istihadah. Kemudian terkait dengan masalah makna haid itu sendiri kita bahas kemarin secara syar'i, di mana kaidah di sini menyatakan bahasanya pernyataan menyatakan damun tabi'atun adalah darah yang keluar secara alamiah, yakhruju min qa'rin rahimi, yang berasal dari bagian dalam rahim. Itulah darah haid, berasal dari bagian dalam rahim. Yu'tadul unta, di mana menjadi kebiasaan wanita idza balaghat fi awqatin ma'lumatin, ketika telah mencapai waktu tertentu, dalam usia tertentu, darah ini keluar dari seorang wanita yang kita kenal istilahnya usia balik. Sempat ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika dalam keadaan haji, dalam keadaan nusuk tersebut, keluar darah haid ini hingga beliau menangis karena nggak bisa tawaf, nggak bisa apa-apa. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau nasihatkan satu kalimat, faf'ali ma yaf'alul hajj. Wahai Aisyah, lakukan semua kegiatan haji tersebut, ghairu alla tatufi bil bait hatta tatahhari, kecuali satu, yaitu masalah tawaf kau tinggalkan dulu sampai engkau suci. Dan beliau menyatakan hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Ingat ya Aisyah, ini adalah sesuatu yang Allah tetapkan kepada anak wanita dari anak cucu Adam alaihissalatu wassalam, di mana darah haid tersebut adalah darah biasa. Kemudian pula terkait tentang masalah makna haid ini pula, kapan diawali haid tersebut, berapa lama waktunya, dan lain sebagainya. Ada pernyataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyatakan bahwasanya wal aslu fid damil ladzi yusibul mar'atu, terkait dengan masalah asal bagaimana darah seorang wanita, dalam masalah hukum asal darah pada wanita adalah masalah tersebut annahu haidun, itu adalah bagian dari darah haid, bila haddin, tanpa dibatasi usia. Usia tersebut membuka kemungkinan masa usia balik diawali usia 9 tahunkah, 12 tahunkah, 13 tahunkah, membuka kemungkinan usia 6 tahun pun anak bisa balik. Usia 6 tahun anak bisa balik, atau mungkin 7 tahun anak bisa balik. Wallahu ta'ala alam, berkembang yang namanya zaman. Makanan pun macam-macam saat ini. Yang pada zaman dahulu kala membuka kemungkinan ada wanita di antara ananda yang usia haidnya ketika masuk usia kelas 2 SMA. Usia berapa kira-kira kelas 2 SMA? 16-17 tahunan. Adakah semacam itu? Ada.
Oleh karena itulah beliau menyatakan di sini bila haddin lisinnihi, tanpa ada batasan usia ketika anak itu kapan awalnya dia haid. Wala qadarihi, termasuk berapa lama anak ini mengalami usia haid tersebut. Apakah 1 hari kah, 4 hari kah, 6 hari kah, 7 hari kah? Hingga dalam dunia medis dinyatakan bahwasanya usia haid normal atau masa haid normal antara 1 hingga 28 hari. Bukan 28 bulan, 28 hari. Termasuk dalam kalimat Allah belum menyatakan wala takarrurihi, termasuk kapan pengulangannya. Illa in atbaqadamu al-mar'ati, kecuali bila darah tersebut keluar begitu banyak, ausara la yang qati anha, atau mungkin darah tersebut enggak terputus, senantiasa keluar. Illa yasiron, kapan itu berhenti kecuali sebentar semata. Wa innaha tasiru mustahadhatun, maka inilah dinamakan darah mustahadhah alias darah istihadhah. Kemarin saya bahas di sini pula dalam satu kamus terkait tentang masalah kamus kesehatan tentang masalah beda antara darah haid dan darah istihadhah yang ditulis di sini dalam Handbook Pubertas Muslimah terkait tentang masalah warna. Warna darah haid umumnya adalah gelap dan merah tua. Untuk istihadhah darahnya merah segar. Untuk konsistensi darah haid adalah keras dan kaku. Untuk istihadhah cenderung untuk encer. Termasuk masalah bau. Untuk darah istihadhah baunya menyengat, dan ini para ibunda serta para anak yang paling tahu tentunya. Yang kedua, untuk darah istihadhah cenderung kayak darah biasa, baunya segar, kayak darah keluar dari luka. Terkait masalah ciri khas membeku, untuk darah haid membekunya sulit, tapi darah istihadhah cenderung untuk mudah membeku. Untuk kekentalan pula sama. Kentalan ini pula untuk darah haid sangat kental sekali, untuk darah istihadhah cenderung encer atau kurang kental. Kita masuk kemarin, Bapak Ibu memuliakan, di hadis yang ke-117. Betul apa ya? Kisah dari seorang sahabiah bernama Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin, ummul mukminin, yang beliau menceritakan tentang kisah seorang wanita bernama Fatimah binta Abi Hubaish radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan tentang satu kisah seorang sahabiah bernama Fatimah binta Abi Hubaish yang dikisahkan di sini kana tustahadu. Sempat Fatimah tersebut mengalami masa istihadhah yang sangat panjang sehingga terganggu ibadahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha, hingga kemudian Rasulullah SAW dawuh kepada beliau untuk Fatimah, beliau menyatakan inna damal haidi, wahai Fatimah, dinamakan darah haid itu damun aswadu yu'raf. Perhatikan, dalam kisah Fatimah ini Rasulullah memberikan tamyiz. Tamyiz itu pembeda antara darah haid dan darah istihadhah. Beliau menyatakan untuk kalimat ini, wahai Fatimah, inna damal haid, darah haid, perhatikan, damun aswadu yu'raf, dia punya ciri. Yang pertama adalah warnanya hitam dan sangat dikenal. Yang kenal siapa? Para wanita tentunya. Mereka tahu dari baunya, dari kekentalannya, dari warna pula. Fa idza kana dzalika, kalau sudah darahnya semacam itu yang keluar dari engkau wahai Fatimah, kental, hitam, kalian kenal baunya pula, beliau menyatakan faham siki minas sholati, ketika darah itu sudah keluar, tolong tahan sholat. Artinya dilarang untuk sholat. Fa idza kana al-akhar, apabila yang keluar kau bisa membedakan antara mana darah itu kental, darahnya itu bau, atau darahnya mungkin keluar itu tidak kental, encer, warnanya jelas merah membara, bukan merah kelam atau merah hitam, kentalnya pun enggak, dia cenderung encer dan tidak bau. Kalau semacam ini fatawadhdhi, engkau tetap untuk ibadah kepada Allah, jangan wudu ya Fatimah, berwudu, wasalli, kemudian kau bisa untuk sholat. Dalam artian wanita istihadhah, ketetapan ibadah tetap berjalan sebagaimana wanita-wanita normal.
Paham sekilas? Paham sekilas? Saya ulang lagi. Rasulullah menyatakan kepada Fatimah binti Abi Hubaisy ini, kalau darahnya beda seperti darah haid tadi, encer, merahnya merah menyala, merah segar, tidak ada kehitaman, tidak ada kekentalan, baunya pun nggak kayak bau darah haid, maka beliau menyatakan fatawadhoi, jadi kan tetap bisa wudhu, tetap bisa sholat. Ini kaidah dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk tamyiz, membedakan jenis antara darah haid dan darah istihadah. Ada tambahan di sini dalam hadis yang 117 pula, wa bi hadisin Asma binti Umais, dari kisah Asma binti Umais radhiyallahu anha, inda Abi Dawud, dikeluarkan dalam Sunan Abu Dawud. Perhatikan, beliau menyatakan kepada para wanita, Asma ini menyatakan, walita jelis fi mirkanin, kalau ingin membedakan darah tersebut caranya bagaimana? Jenengan mbak bisa duduk di atas mirkan. Apa itu mirkan? Mirkan ini adalah wi'a untuk zalu fihi thiyab, adalah semacam bejana. Bejana ini digunakan untuk mencuci pakaian. Dalam bahasa kita istilahnya bak alias ember. Jadi wanita ini disuruh duduk di atas air, di atas ember. Embernya diisi air tentunya. Fauqal ma, di atas air, kata beliau. Jadi duduk di atas ember, fa idza ra'at safratan fauqal ma, misalnya setelah jenengan duduk kena air tersebut ada yang kintir. Apa kintir itu? Bukan hanyut, ngambang, bukan kintir, ngambang. Kalau engkau lihat di atas air tersebut ngambang, warnanya sufrah. Sufrah itu merah ke arah putih, agak kekuningan. Kalau dia warnanya kuning semacam itu tadi, faltaghtasil lidzuhri wal asri ghuslan wahidan. Perhatikan. Asma menyatakan kalau sudah yang namanya jenengan duduk di atas yang namanya ember tadi, kemudian di atas air tersebut ada warna kekuningan dari warna merah dari darah haid tersebut, maka jenengan bisa mandi lidzuhri wal asri, untuk sholat duhur dan asar, ghuslan wahidan, satu kali mandi. Wa taghtasilu lil maghribi wal isya ghuslan wahidan, sama dengan berikutnya. Jadi bisa nanti juga mandi antara maghrib dan isya dengan satu kali mandi. Wa taghtasil lil fajri ghuslan wahidan, dan jenengan bisa nanti kalau subuh satu kali mandi. Berapa kali mandi berarti? Berapa kali mandi berarti? 3 kali mandi. Dhuhr dan asar satu kali mandi, maghrib dan isya satu kali mandi, subuh satu kali mandi. Beliau menyatakan pula wa tatawaddo fima baina dzalik, dan ingat ya mbak, jenengan bisa wudhu antara dua sholat tersebut. Dalam artian setiap kali sholat wajib berwudu dengan wudu yang baru. Bapak Ibu muliakan, ada beberapa pelajaran di sini. Di antara pelajaran tersebut, penulis menyatakan fil hadithi bayanu damul haidi wa isbatu hukmu. Dalam hadis ini secara jelas Rasulullah menjelaskan tentang jenis dari darah haid dan beliau tetapkan tentang masalah hukumnya, di mana beliau menyatakan pula damul haidin damun tabi'iyun adiyun, artinya jatuh amaliyatun fisiologiyah. Beliau menyatakan damul haid ini adalah darah haid yang normal sebagaimana proses fisik dari seorang wanita. Tidak ada masalah ketika wanita sehat walafiat keluar darah haid tersebut. Kemudian diantaranya pula wujudul istihadati fi ba'di nisa'i wa bain ahkamiha. Beliau menyatakan tentang adanya keadaan wanita zaman dahulu kala yang mengalami istihadah, juga terkait dengan masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan mereka kesemuanya. Di antaranya pula Bapak Ibu yang Allah muliakan, untuk wanita haid ini
adalah hal yang lumrah, dan ketika seorang wanita telah tahu adat kapan keluarnya dan berapa lamanya, itu tentu mudah. Yang jadi masalah adalah ketika darah haid tersebut diikuti dengan masa-masa istihadah. Ini yang membuat wanita sulit untuk membedakan dan kapan ia berhenti dari sholatnya. Hingga nantinya kita berbicara pada hadis yang ke-118, hadis yang ke-119. Jelas saya ceritakan di sini, Bapak ilmu muliakan. Fa in ahkamul haidi taduru ala salati ahadits. Untuk hukum haid ini berputar pada 3 hadis. Yang pertama adalah kisah adatul hadah, adatul khasa, tentang hitungan khusus, tentang adat khusus. Ya dulu alaihi haditsul Ummu Habibah binta Jahsin. Yang ini dibahas pada hadis yang ke-119 tentang kisah Ummu Habibah binta Jahsin. Yang kedua, untuk membedakan darah haid ini, tamyiz, yaitu membedakan tentang masalah kaidah, masalah warna, bau, dan lain sebagainya. Yadul alaihi haditsu Fatimah binta Abi Hubais, yang dijelaskan dalam hadis yang 117 tadi. Yang berikutnya pula digunakan untuk membedakan antara darah haid dengan darah istihadah, dilihat dari adatun nisa'il ghalibah, melihat dari mayoritas wanita yang hidup bersama dia, baik dari sisi nasab maupun dari sisi kesukuan. Misal, seorang ananda haid itu ciri khas mereka haid untuk masa haidnya tidak terlepas dari kebiasaan keluarganya, ibundanya, saudarinya yang nasabnya adalah sama. Masa lamanya mereka tahu. Pun misalnya ananda ini melihat ibundanya beda, kakaknya beda, dirinya pun beda, bisa jadikan patokan tentang mayoritas suku yang ia hidup di sana. Suku Jawa, Kalimantan, Madura, Sumatera, beda-beda. Dari sini genetiknya rata-rata sama. Lah dilihat dari ini pula ada tunisa'il ghalibah, melihat dari kebanyakan manusia secara keseluruhan. Ini tunjukkan dari kisah hadis yang ke-118, hadis dari Hamnah binta Jahsin nantinya. Kita baca dulu Bapak ilmu muliakan hadis yang ke-118. Hadis yang ke-118 dari Hamnah binta Jahsin. Hadis yang pertama tadi dari Fatimah binta Abi Hubais tadi dikeluarkan dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih, juga dalam Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Hibban, disebutkan Imam Albani rahimahullah taala. Untuk hadis Hamnah binta Abi Jahsin ini, Hamnah binta Jahsin ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad pula. Tapi di dalam hadis ini banyak khilaf kalangan ulama, ada sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan pula, dan sebagian menghasankan hadis tersebut. Kita bahas pelan-pelan Bapak ilmu muliakan. Saya baca di sini. An Hamnata binti Jahsin, dari sahabiah Hamnah binta Jahsin. Hamnah binta Jahsin ini wanita mulia dari kalangan sahabiah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempat dinikahi oleh Mus'ab ibn Umar radhiyallahu anhu. Siapa Mus'ab bin Umar, Bapak Ibu? Pernah mendengar Mus'ab bin Umar? Seorang sahabat yang diutus Rasulullah Muhammad SAW ke Madinah sebelum proses hijrah. Di sana beliau berdakwah hingga banyak kalangan orang-orang Ansor, orang-orang Madinah tertarik dengan Islam, hingga masuk Islam, hingga 2 suku kota Madinah dari suku Aus dan Khosraj sepakat masuk Islam. Keutamanya besar tentunya. Mus'ab bin Umar nantinya meninggal dunia di perang Uhud, di antara syuhada Uhud. Hingga kemudian Hamnah binti Jahsin ini dinikahi oleh seorang sahabat besar pula bernama Tolha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dan Tolha ibn Ubaidillah ini di antara 10 kalangan sahabat yang dapat berita gembira di antara orang-orang yang dijamin
Dijamin dengan surga. Perhatikan Pak, Hamnah binti Jahsin dinikahi manusia-manusia luar biasa. Mus'ab bin Umair, syuhada Uhud. Yang kedua, Thalhah bin Ubaidillah, di antara minal mubasysyirin bil jannah, di antara orang-orang yang Allah atau Rasulullah sebutkan dapat berita gembira dijamin dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin wanita semacam ini kecuali Allah pilihkan dari orang-orang terbaik. Tentunya wanita tersebut adalah orang-orang yang baik pula. Allah menyatakan dalam surat An-Nur, at-thayyibatu lit-thayyibin. Wanita yang baik hanya Allah khususkan untuk laki-laki yang terbaik pula. Aisyah Ummul Mukminin sempat dituduh zina oleh kalangan orang-orang munafikin hingga Allah turunkan ayat tersebut. Tidak mungkin wanita semacam ini yang baik dapat laki-laki termulia yaitu Rasulullah SAW. Sama dengan Hamnah binti Jahsin. Kalau Hamnah dinikahi oleh dua orang sahabat yang luar biasa, dan Allah pilihkan tentunya tidak mungkin kalau Hamnah bukan wanita yang biasa, tentu wanita yang luar biasa. Dalam kisah ini, qalat, ia menceritakan bahwasanya ia berkata, kuntu ustahadu haidatan katsiratan syadidatan. Hamnah menceritakan, saya sempat mengalami istihadah. Istihadah saya ini berupa yang namanya haidatan katsiratan syadidatan, campur dengan haid, banyak dan juga sering, panjang. Pada itu Nabi SAW astaftihi, hingga kemudian mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta fatwa kepada beliau. Pertanyaan sekarang, Hamnah ini ngapain kok datang kepada Rasulullah SAW? Kok gak sungkan? Kenapa kira-kira kok gak sungkan? Ada siapa di sana? Saya tanya, Bu, Ibu tanya masalah haid pada ustadz misalnya gitu, langsung sungkan gak kira-kira? Hamnah kok gak sungkan? Siapa Hamnah ini? Saudari Zainab binti Jahsin. Siapa Zainab? Istri Rasulullah SAW. Jadi Hamnah binti Jahsin ini adalah ipar Rasulullah Muhammad SAW. Tidak mungkin tanya kecuali pasti ada istri beliau SAW, yaitu Zainab atau Aisyah atau yang lainnya. Termasuk nantinya pula di hadis yang ke-119 ada kisah dari Ummu Habibah binti Jahsin. Dari Ummu Habibah binti Jahsin. Siapa Ummu Habibah ini? Saudarinya Hamnah, saudarinya Zainab. Sempat ada kalangan ulama yang menyatakan dalam kisah Ummu Habibah ini yang kena istihadah itu bukan Ummu Habibah tapi Hamnah. Tapi dibantah oleh ulama-ulama hadis yang menyatakan bahwasanya dua wanita tersebut, baik Hamnah binti Jahsin termasuk Ummu Habibah, semuanya mengalami istihadah. Jelas kira-kira sebagai mukadimah? Jelas sebagai mukadimah ini? Saya lanjutkan. Hana menceritakan, saya istihadah campur sama haid, banyak, panjang pula, hingga aku mendatangi Rasulullah SAW. Astaftihi, aku minta fatwa kepada beliau. Faqal, hingga Nabi Dawud suatu kalimat ini. Beliau menyatakan, innama hiya raqdatun minasyaitan. Beliau menyatakan, ya Hamnah, yang kau alami tersebut adalah raqdatun. Apa itu raqdah, Bapak Ibu? Bisa dibuka dalam surat Shad di ayat yang ke-42. Dinamakan raqdah ini adalah mirip dengan kalimat urkud birijlik. Dalam surat Shad tersebut Allah menyatakan urkud birijlik, hentakkan kakimu. Termasuk dalam kalimat ini Rasulullah menyatakan, ya Hamnah, innama hiya raqdatun minasyaitan. Itu adalah di antara hentakan-hentakan kaki syaitan, di mana syaitan ini semaksimal mungkin memberikan godaan untuk para wanita. Bagaimana caranya wanita itu tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu bersama, Bapak muliakan, orang haid jelas wanita bebas dari yang namanya sholat serta puasa. Betul apa ya? Ketika wanita haid, jelas ia nggak puasa, nggak sholat pula. Yang jadi masalah sekarang, haid ini panjang.
Berapa lama ia nggak sholat? Berapa lama ia nggak puasa? Ia nggak bisa membedakan antara haid dan juga istihadah. Dari sini Rasul menyatakan, ketika haidnya panjang tersebut, ya hamna, tolong hati-hati. Ini adalah di antara godaan syaitan, di antara hentakan kaki syaitan yang menggoda wanita-wanita. Beliau menjelaskan sebuah solusi. Beliau menyatakan, fatahayyudi sitata ayyam. Ya hamna, jenengan bisa menetapkan haid nantinya, ambil 6 hari. Ambil 6 hari. Aw sab'ata ayyam, atau boleh 7 hari. Summa ihtasiri, kemudian jenengan ya hamna bisa mandi. Fa idza istangqati, misalnya ya hamna jenengan telah suci, bisa langsung mandi. Fasolli arba'atan wa isrina, bisa sholat selama 24 hari. Au salasatan wa isrina, atau bisa jenengan sholat selama 23 hari. Maksudnya bagaimana? Kalau haidnya 6 hari, sholatnya 24 hari. Kalau misalnya haidnya 7 hari, sholatnya 23 hari. Wasumi wasali, jenengan tetap bisa puasa, juga tetap bisa sholat. Fa inna dzalika yujzi'uki, dengan cara tersebut cukup untuk engkau wahai hamna. Wa kadzalika faf'ali kulla syahrin, itu jenengan ya hamna bisa jangan lakukan setiap bulannya seperti itu. Kalau misalnya haid jenengan itu panjang gak mari-mari, mandek diluk, mari lanjut meneh, terus-terusan seperti itu. Jangan bisa lakukan seperti itu kulla syahrin selama 1 bulan atau setiap bulannya. Ambil 6 hari jenengan haid atau 7 hari haid, sisanya nanti jenengan bisa mandi, tetap bisa sholat. Kama tahidun nisa, sebagaimana masyarakat tempat panjenengan itu haidnya bagaimana. Dalam kisah inilah Rasulullah menunjukkan untuk hamna untuk melihat masyarakat kalangan dia saat itu, baik masyarakat dari kesukuan yang ia hidup di sana atau mayoritas penduduk yang ia tinggal di sana, berapa lama rata-rata mereka haid. Fa'in qawiti, misalnya engkau mampu wahai hamna, ala antu akhirid duhra wa tu'ajjilil asra. Perhatikan tata caranya Bapak muliakan. Tadi saya menceritakan hadis ini sebagian ulama melemahkan. Sambil contoh, penulis kitab Minhatul Alam, Syarah Bulughul Maram, beliau melemahkan hadis tersebut. Tapi Imam Albani menghasankan hadis ini. Termasuk penulis kitab ini, yaitu Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah ta'ala, menyatakan hadis yang hasan. Imam At-Tirmidzi rahimahullah cenderung mensahihkan hadis tersebut. Dalam kalimat ini Rasul kasih solusi. Jangan hamna kalau mampu misalnya jangan akhirkan waktu sholat duhur, mengakhirkan waktu sholat duhur, mencegerakan waktu sholat asar. Tsumma taghtasili hina tatahhurina wa tusallina dhuhra wal asra jami'an. Kemudian dia bisa bersuci, mandi, kemudian berwudu dan sholat duhur dengan asar jami'an dalam waktu yang sama. Dalam artian Pak Ibu muliakan, duhurnya diakhirkan hingga kemudian dia mandi, menjelang asar ia sholat duhur. Selepas dia salam, menunggu waktu kemudian asar masuk, langsung sholat asar. Zaman sekarang gampang Pak Ibu, ada tauqitus sholat, ada waktu sholat yang tetap. Perhitungan hisab syamsiyah, hisab syamsi, hisab matahari. Bisa kita perkirakan, contoh sekarang Pak, duhurnya jam berapa sekarang duhurnya? 11 berapa? 11.20, asarnya 14.20-an kan? Bisa ibunda misalnya mengalami istiadah semacam ini, nanti mandinya pukul 2 siang. Tuntas 2 siang tersebut, jam 2:10 langsung sholat asar. Langsung sholat duhur. Menunggu sebentar selepas sholat duhur, adzan sholat asar, langsung sholat asar. Dalam satu kali mandi, tanpa wudu 2 kali. Nanti akan saya ceritakan dalam kisah Ummu Habibah, beliau cenderung untuk wudu pada setiap kali sholatnya.
Beliau menyatakan pula, "Tsumma tu'akhirul maghriba wa tu'ajjilinal isya." Kemudian engkau wahai Hamna bisa mengakhirkan waktu maghrib dan menyegerakan waktu isya. Tsumma taghsilina wa tajma'ina baina sholataini faf'ali. Dari situlah dia bisa mandi dan menjamak antara dua sholat tadi. Lakukan itu. Wa taghtasilina ma'as subhi wa tusallin, dan dia bisa nanti mandi ketika waktu sholat subuh, kemudian dia bisa sholat subuh pula. Qal wa huwa a'jabul amrayni ilayya, hingga Hamna menyatakan ini di antara perkara yang paling ajib, yang paling bagus yang saya temukan dari dua masalah, antara masalah haid serta masalah istihadah. Saya masuk dulu dalam hadis yang ke-119 dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwasanya anna Ummul Habibata binta Jahsyin, bahwasanya Ummu Habibah binta Jahsyin ini tadi saya menceritakan tidak mungkin seorang wanita tanya kepada Rasulullah langsung terkait masalah haid dan nifas atau masalah istihadah, kecuali ada perantara di sana, yaitu Rasulullah punya istri di situ. Sama dalam hal ini Aisyah menceritakan tentang kisah Ummu Habibah yang ia syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dama, yang sempat mengeluh terkait masalah darah istihadah yang ia alami. Menstruasi enggak tuntas-tuntas, menstruasi enggak selesai-selesai. Faqal, hingga Nabi Daud kepada beliau, umkuti qadra ma kanat tahbisuki haidatuki. Wahai Mbak Ummu Habibah, dan bisa umkuti, menahan jenengan untuk tidak sholat qadra ma kana tahbasuki haidatuki, sebagaimana jenengan waktu posisi haid tersebut. Kapan haidnya panjenengan hingga gak sholat itu tahan di sana? Berapa lamanya? Tsumma tasiri, kemudian dia bisa mandi setelah itu. Fakanat tahtasilu likulli sholatin. Dalam kisah ini untuk Ummu Habibah, setiap kali sholat beliau mandi. Untuk kisah Hamna tadi, mandinya sehari 3 kali. Untuk Ummu Habibah, beliau mandinya 5 kali. Bapak Ibu memuliakan, dalam kisah ini, fakanat tahtasilu likulli sholatin. Untuk Ummu Habibah, dia cenderung sholat, untuk 5 kali sholat mesti mandi dia. Ini ijtihad dari Ummu Habibah, bukan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, dalam kisah hadis ini Ummu Habibah cenderung untuk mandi setiap kali sholat. Dalam kisah yang lain, di dalam Bukhari beliau menyatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tawaddoi, tolong ya Ummu Habibah, jadi bisa wudu nantinya likulli sholatin, pada setiap kali sholat. Untuk kisah Hamna tadi, belum mandi 3 kali, menjamak antara zuhur dengan asar, menjamak antara maghrib dengan isya. Di mana antara zuhur asar mandi 1 kali, wudu 1 kali. Untuk yang kedua pula sama, antara asar dengan antara maghrib dengan isya, beliau mandi 1 kali, wudunya juga 1 kali. Subuh pun sama, mandi 1 kali, wudu 1 kali. Untuk kisah Ummu Habibah, beliau perintahkan untuk yang namanya Ummu Habibah ini fatawaddoi likulli sholatin, jadi bisa wudu setiap kali sholat. Ada komentar para ulama di sini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, terkait tentang masalah 3 periwayatan ini, baik dari yang namanya Fatimah binta Abi Hubais, serta Asma binta Umais, serta dari kisah Hamna binta Jahsyin, serta Ummu Habibah binta Jahsyin tersebut, yang mereka menyatakan bahwasanya perintah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah Fatimah binta Jahsyin ini, Fatimah binta Abi Hubais ini, beliau menyatakan untuk Fatimah agar mandi dan juga berwudu setelah beliau selesai haid. Untuk istihadah, beliau cenderung tidak perintahkan untuk mandi lagi. Di kisah Hamna, beliau mengisahkan bahwasanya memerintahkan pada beliau
untuk mandi antara dua sholat yang bisa dijamak. Untuk kisah Ummu Habibah mengambil sebuah istihad, beliau mandi pada setiap kali sholat. Untuk kalangan ulama madhab, dari kalangan Abu Hanifah, Malikiyah, Syafi'iyah, serta Hanabilah, mereka cenderung untuk mengambil pendapat bahwasanya ketika wanita mengalami istihadah tersebut, mereka boleh mandi untuk satu kali ketika telah sampai masa haid tuntas. Begitu haidnya tuntas, mereka bisa, para ibu-ibu, para ayahanda, langsung mandi besar satu kali dan mengambil fatwa wa tawaddu'i likulli sholatin, boleh berwudu pada setiap kali sholat tanpa mengulang mandi. Dan artinya ini khiyarat, pilihan bagi para ibu dan semuanya, boleh mengambil pendapat yang diambil oleh Ummu Habibah, di mana mandi setiap kali sholat, atau ambil dari pendapat Hamna binti Jahsin, mandi untuk menjamak dua sholat yang bisa dijamak sehingga mandinya satu hari 3 kali, atau ambil pendapat ulama yang lain mengambil pendapat Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya boleh mandi satu kali ketika haid telah tuntas dan mengulang setiap kali sholat untuk wudunya, tidak memberikan wudhu satu kali untuk 2 kali sholat wajib. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira Ibunda? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Bapak-bapak ada pertanyaan? Bingung? Gak tau ngalami soalnya. Belum ada ya? Saya lanjutkan di hadis yang ke-120 tentang kisah Ummu Atiyah radhiyallahu anha, yang ia mengisahkan bahwasanya qalat kunna la na'uddu qudrata wal sufrata ba'da tuhri syai'an. Beliau menceritakan di sini bahwasanya kami kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap, tidak menjadikan bahwasanya kudrata sesuatu yang keruh dari darah haid, yang mungkin dalam bahasa kita istilahnya flek, Pak. Nanti mirip istilah flek. Ibu yang paling tahu masalah flek tentunya. Jadi setelah bersuci itu keluar flek kadang-kadang itu. Entah warnanya coklat atau kekuningan atau mungkin ngapunten Pak, semacam katos. Ya itulah ibu yang paling tahu tentunya. Dalam kalimat beliau ini, beliau menceritakan bahwasanya kami kalangan sahabiah Nabi tidak menganggap al-qudrata, yaitu flek berwarna coklat atau kekuningan, atau sufrata, atau yang kuning, pasti kuning itu antara merah hingga ke arah putih tersebut, ba'da tuhri syai'an, setelah bersuci kami nggak anggap sama sekali itu haid. Kecuali para ulama menjelaskan di sini, ketika yang namanya flek itu muncul di masa-masa haid, maka itu nilainya adalah haid. Saya ulang lagi Pak, kalau flek itu muncul di masa-masa haid atau awal-awal haid, maka itu namanya haid telah masuk. Tapi ketika selepas ia bersuci hingga muncul flek lagi, maka itu dinamakan bukan haid. Paham ini sekilas? Terutama bapak-bapak. Paham ini sekilas buatan? Biasa bapak iku rewel Pak Ibu. Kok durung mari sih Bu? Ya ya pemennya durung mari kok. Kapan mari? Ya mbo. Kepingin apa bapak kira-kira? Ya mbo kan kata istilahnya. Dalam hadis ini baru melihatkan Ummu Atiyah mengisahkan beliau tidak menganggap flek tersebut setelah bersuci dianggap sebagai haid, tidak. Tetap beliau tetap sholat, tetap beliau melaksanakan yang namanya ibadah siam dan sebagainya. Hingga Aisyah menyatakan la ta'jalanna hatta tarayna al-qussatal bayda. Untuk para wanita jangan usah ke susu dan ke susu sampai kalian bisa melihat yang namanya qussatal bayda, cairan putih nantinya. Itu tanda-tanda suci. Ada pertanyaan? Dalam kitab Al-Mughni dinyatakan di sini, man ra'atid dama fi ayami adatiha safratan aw qadratan fa huwa haidun. Barang siapa di antara wanita melihat darah tersebut
yaitu berwarna keruhkah atau warnanya agak kekuningankah, maka itu pada awal ketika masa-masa haid atau adat dari haid, maka itu adalah haid. Wa in ra'athu ba'da ayami haidatiha, ketika muncul yang namanya flek ini setelah ia bersuci lama, bersuci 3-4 hari muncul flek, lam ta'taddu bihi, mereka menyatakan tidak dianggap itu adalah haid. Nasa alaihi Ahmad wa madzhab Tsawri wa Malik wa Syafi'i. Disatakan oleh Imam Ahmad serta Imam Ats-Tsawri serta Imam Asy-Syafi'i serta Maliki bahwasanya Ummu Atiyah menyatakan dia tidak menganggap itu semuanya adalah haid ketika telah bersuci. Muncul flek-flek bukan termasuk kategori haid. Saya masuk di hadis yang ke-111 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengisahkan bahwa tentang kisah kebiasaan orang-orang Yahudi. Ia menyatakan annal Yahuda, bahwa orang Yahudi ini, siapa Yahudi ini? Abna'u Yakub alaihi salatu wassalam, di antara keturunan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, dari bani orang-orang Ibraniyin, dari orang-orang Israeliyin. Mereka mengambil agama dari agama Nabi Musa alaihi salatu wassalam, punya kitab Taurat dari beliau. Cuma oleh mereka dirubah-rubah sehingga bercampur aduk antar firman Allah dan firman tangan-tangan mereka tersebut. Tidak balik dia menyatakan bahwa orang Yahudi ini kanat idza hadatil mar'atu fihim, ketika kalangan wanita orang Yahudi mengalami yang namanya haid di antara mereka, lam yu'akiluha. Orang-orang Yahudi ini biasanya menjauhkan wanita-wanita tersebut, gak ikut makan bersama mereka. Dalam artian menjauhkan mereka, dianggap ini najis. Jadi orang Yahudi muliakan menganggap wanita haid ada wanita najis, badannya najis, keringatnya najis, yang dipakai najis, yang disentuh tubuh najis. Jadi dijauhkan oleh orang Yahudi tersebut. Faqal Nabi SAW, tapi Nabi SAW menyatakan satu kalimat ini untuk terkait perlakuan kalangan kaum muslimin terhadap para wanita-wanita yang haid. Beda dengan Yahudi. Sekali lagi, Rasulullah menyatakan satu kalimat ini membedakan, mensikapi antara sikap kalangan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi terkait kalangan wanita yang haid. Beliau menyatakan untuk kalangan kaum muslimin, isna'u kulla syai'in illa nikaha. Untuk kalian para bapak atau para suami atau para ayahanda, misalnya di antara istri kalian mengalami haid atau anak kalian haid misalnya, itu enggak najis. Untuk para suami misalnya ingin mesran sama istrinya, isna'u kulla syai'in, monggo dilakukan apapun itu, atas maupun bawah, kecuali ilan nikah, kecuali masalah jima. Paham ini sekilas kira-kira? Ada kalimat di sini tentang perbandingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan juga orang-orang kalangan kaum muslimin, di mana Yahudi tersebut yarona mar'ata al-haidha rijsan najasan wa ya'zilunaha, di mana orang Yahudi ini menganggap wanita tersebut adalah najis, kotor, dan wajib untuk dijauhi, termasuk badannya najis, pakaiannya najis, keringatnya najis, semuanya najis. Nasrani beda. Mereka melihat tasahul, mereka menganggap itu remeh, menggampangkan. Bahkan di kalangan Nasrani tersebut, mereka menjimai istri-istrinya dalam keadaan haid. Orang Nasrani beda, Pak. Nggak ada aturan sama sekali. Haid pun dia dituruni, istihadah pun dituruni. Menggampangkan. Untuk kalangan kaum muslimin, dalam ajaran Islam, agama wasatiyah, agama pertengahan, yang dalam hal ini Rasulullah menyatakan bahwasanya najisnya wanita tersebut bagian kemaluan, bukan yang lain. Hingga Allah menyatakan dalam surat ayat Quran, fa'tazilun nisa'a fil mahid, untuk para suami, tolong jangan dekati kemaluan wanita ketika dalam posisi haidnya mereka. Inilah di antara ajaran Islam, hingga Rasulullah menyatakan kepada Hakim ibn Hizam, laka ma faqal izar, wahai Hakim bin Hizam, dia bisa lakukan kemesraan tersebut semua yang di atas yang namanya pusar, di atas izar, di atas sarung wanita tadi.
Geser itu nanti tuh Pak, dengkul ta weteng. Jadi kan gawe sarung, gawe sarung nang weteng ta nangone dengkul. Bapak Ibu, Bapak khususnya, sampean gawe sarung, batasnya itu weteng ta dengkul. Halo. Sampeyan sarung itu lho Pak, nang dodo sampean kok kembenan ngono ta nangone weteng kira-kira. Kok jojo nek ono nang dodo, Pak? Karena weteng kita. Rasulullah menyatakan untuk Hakim bin Hizam, ia menyatakan, ya Rasulullah, mayahiluli min imro'ati wa hiya haidun. Ya Rasulullah, apa yang boleh untuk saya ketika istri saya itu posisi haid? Rasulullah menyatakan, laka ma faqal izar. Untuk mewahai Hakim bin Hizam, semua istrimu tersebut halal kau lakukan yang di atas izarnya, di atas sarungnya, di atas perutnya. Nyium boleh enggak? Boleh. Meluk boleh enggak? Boleh. Dinamakan ini Pak, sentuhan pun boleh dalam ajaran Islam. Ketika wanita itu haid. Yang najis apanya? Yang najis apanya kira-kira? Kemaluannya, bukan keringatnya, bukan bajunya, bukan apa-apanya, hanya kemaluannya. Salin sebentar Pak Ibu, di hadis yang ke-122 dari kisah Aisyah radhiyallahu anha yang ia menceritakan bahwasanya qalat, ia menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murni fa'attaziru. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk saya untuk menutup bagian kemaluan saya dengan kain. Menutup kemaluan saya bagian bawah dengan kain. Fayubashiruni, hingga Rasulullah menggauli saya, mesraan dengan saya, wa ana haidun, dan saya posisi haid. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, pasti sahih. Ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Halo? Gak ada, beneran? Salah sebentar. Dari hadis yang ke-123 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya hadir, terkait tentang masalah konsekuensi seorang laki-laki yang mengumpuli dengan sengaja pasangannya di mana pasangan tersebut dalam posisi haid. Qal, Nabi dawuh, yatasaddaqu bidinarin, ia wajib untuk sedekah 1 dinar. 1 dinar tersebut nilainya adalah 4 gram warubuh dan seperempat. 4 gram seperempat berarti 4,25 gram nilai emasnya. Laki-laki sedekah istrinya, laki-laki ngomong istrinya ketika posisi haid, sedekah berapa gram tadi Pak? 4,25 gram. Berapa rupiah itu Pak? 4, sekian juta nggih kalau emas murni. Nek gelem sampean. Au binisbi dinar, atau boleh separuh dinar. 2, sekian gram. Para ulama menjelaskan kenapa disuruh sedekah 1 dinar. Ini ketika mengawali haidnya langsung dikumpuli. Awal haid mungkin karena nafsunya nggak kuat, ditahan langsung dikumpuli. Maka wajib sedekah 1 dinar. Untuk yang setengah dinar, ketika selesai masa-masa jelang haid itu tuntas dan masih haid tentunya, mungkin karena sudah lama dia nggak bisa ngempet hingga kemudian dikumpulin, maka wajib sedekah 1/2 dinar. Hadis ini banyak ulama berselisih paham tentang kesahihannya. Untuk yang kami ambil di sini, kami ambil pendapat tentang hadis ini adalah hasan, artinya bisa sebagai hujjah. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan kira-kira? Sudah masuk syurga ya? Sekian dari kami yang muliakan, insyaallah besok kita tuntaskan pada yang datang hadis 124, 125, 126, 127 hingga kita bahas nantinya bab yang terpanjang tentang kitab sholat, tentang kitab masalah sholat. Panjang banget kisahnya ini Bapak Ibu yang kita bahas nantinya insyaallah taala. Semoga bermanfaat dan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memaafkan aku qali hada subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.